أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ayahanda kami ini yang berjasa bertahun-tahun di Kabupaten Kurang Lawas.
itu cepat pandai membaca kitab kuning. Caranya didatangkan guru dari Sidogiri. Mereka dalam jangka 2 tahun anak-anaknya sudah pandai membaca kitab kuning. Terkadang kita mendidiknya sampai 7 tahun tidak pandai juga. Jadi ada cara yang mereka buat, metode yang sangat bagus. Didatangkan 2 orang guru dari Sidogiri. Ini lebih untung ketimbang kita mengirim guru ke sana. Berapalah yang bisa kita kirim dari Padang Lawas. Jadi didatangkan dari sana kemari, tentu dengan biaya kita lebih ringan. Jangan-jangan bisa Pak Harun nanti membantu kita, saya rasa, ya kan? Hanya mendatangkan 2 orang guru. Nah, ini saya rasa salah satu cara untuk mempercepat kitab kuning. Dan saya di Riau pada waktu libur 2 minggu yang lewat di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Mungkin pesantren terbesar di Riau itulah, muridnya lebih dari 4.000 orang. Nah, jadi mereka masih mengeluh bagaimana supaya bisa membaca kitab kuning. Maka selama 7 hari sana saya kumpul guru-gurunya, saya bermuzakarah, berdiskusi antara jam tengah 6 sampai tengah 7 dan jam 4 sore sampai jam 4.45. Sedangkan tengah 8 sampai tengah 10 murid-murid yang terpintar yang saya ajari. Jadi selama 1 minggu. Jadi kalau saya bukan ingin dipanggil kemari, nggak ada begitu tujuan saya. Bagaimana supaya lebih cepat anak-anak pesantren ini pandai membaca kitab kuning. Karena pesantren yang banyak kalau tak dapat membaca kitab kuning, payah itu kan. Tujuan kita pesantren itu pandai membaca kitab kuning. Kalau pesantren itu tidak pandai membaca kitab kuning, gagal kita. Jadi supaya ini menjadi perhatian kita bersama, bertepatan Pak Wakil Bupati pun satu marga dengan saya, sekiranya hadir beliau saya tekan kali ini, supaya dikumpulkan pesantren semua untuk mengirim utusan guru minimal 3 orang setiap pesantren untuk dididik 1 minggu atau 2 minggu saja. Saya rasa sudah pandai mengajarkan bagaimana cara membaca kitab kuning. Ini harapan saya. Pertama, supaya anak-anak kita ini lebih cerdas, kita ajak mereka banyak membaca Quran. Kayak dalam Al-Quran, qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu bagi yang beriman hudan, petunjuk, buku pintar, membuat orang pintar. Wa syifa, wa syifa'u minal jahli, obat bodoh. Obat bodoh katanya. Jadi tidak payah-payah mencari obat bodoh. Jangan ditengok ke apotek, ada itu yang menjual. Apotek mana pun ada yang menjual. Nah, tidak ada yang menjual apotek untuk obat bodoh. Tapi ternyata Al-Quran, qul walil ladzina amanu wasyifa. Quran itu adalah membuat orang pintar, obat dari bodoh. Nah, jadi ini sudah diakui sekarang. Orang yang hafal Al-Quran ke fakultas kedokteran manapun mudah masuk. Mudah masuk. Jadi berarti sudah diakui bagaimana orang yang pandai baca kitab Quran. Ini yang kita tekankan. Dan orang tua kalau anaknya sudah hafal Quran, nanti di akhirat dibuat mahligai ke atas kepala ayah dan ibunya karena sudah Al-Quran, anaknya hafal Al-Quran. Jadi orang tua pun mesti mendorong bagaimana supaya anaknya bisa menghafal Quran. Saya sudah mengatakan kepada anak saya terkecil, kapan kau hafal Al-Quran itu, disitulah saatnya saya beli keretamu. Mungkin kereta yang buruk, belum tentu kereta yang baru, pokoknya kereta. Nah, walaupun ono kam menyorong lebih noterepe kan. Nah, tapi itu motivasi dari supaya mereka betul-betul kuat membaca Al-Quran. Jadi yang kedua, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah saya baca, supaya kita aja anak-anak kita itu berzikir dalam sehari semalam 100 kali, ya khaliqu ya mubdi'u, ya khaliqu ya mubdi'u, ya khaliqu ya mubdi'u. Insya Allah cerdas anak tadi. Dan kemudian kita suruh mereka baca Quran antara asar dengan maghrib, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kalau tetap mereka baca itu antara asar dengan maghrib, katanya dalam kitab Bidayatul Hidayah, razaqallahu al-fatanata fi kulli syai', diberikan Allah kecerdasan dalam segala urusan. Jadi sebenarnya sudah sangat bagus itu kita terapkan di pesantren masing-masing, membaca Al-Quran antara asar dengan maghrib,
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kemudian kalau habis sholat kita bagi-bagi yang 100 kali tadi 5 waktu, 20 kali setiap habis sholat, ya khaliqu ya mubdi'u, ya khaliqu ya mubdi'u, ya khaliqu ya mubdi'u. Kalau ada di antara anak-anak kita yang saya sangat sulit diajari, payah, itu dibisikkan ke telinganya, afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Katanya Imam Nawawi, se liar unta tadi kalau dibaca ke telinganya jinak unta tadi. Sa dogil ni bodati jinak anggoi baca. Boy itu toh. Taruh bodak memperlampungan mo betul dah. Narata bituana. Apa ya jaro ni tenggoi baca afa ghairu dinillahi yabghun. Jenggo tar dogil suami ni ibu-ibu ime baca tu suping naik. Te ulang kamu membacana ona siku deh. Isi membacana bu mudo nang boru mo umat ni alak laimi ibaca itu suping naik. Afa ghairu dinillahi yabghun. Saya tere mobil yang payah disitater pun kalau dibaca itu baru disitater sekali sitater hidup, apalagi baterainya kuat. Tapi insya Allah itu usaha itu. Afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Jangan tanya saya berapa surah berapa, enggak hafal saya. Saya ini kan GPPS guru Pado-Pado Sodong. Pado-Pado Sodong bisa mah kan. Jadi saya rasa sangat dianjurkan ini. Dianjurkan. Dan bagaimana kalau misalnya dibuat guru-guru kita itu kumpul sekali sebulan diadakan muzakarah supaya saling isi mengisi. Ada guru kita itu yang ahli faraid, ada guru kita seperti Lukman Hakim ini ahli membain ulang Raudan Jolo kan itu kalau itu tadi enggak una jolo apilau deh tai indara mampan itu dah boh. Ada guru saya guru non formal, jadi itu guru saya bukan main hebatnya. Waktu kami menyabi datang hujan, lalu dia membacanya hayhata laimatu indara udan beton tang niami sude maapilau ning ruang kuda tong ape karejo mai sabangku kupasang marodan hayhata mumapor lari au parjolo hanai sunai lari. jadi perlu muzakarah saling isi mengisi kan. Jadi bagaimana saya kembali tadi, saya ingin murid-muridnya itu ahli kitab kuning. Banyak yang sudah sarjana tapi tidak pandai baca kuning, walaupun dia jebolan UIN, walaupun dia jebolan EY. Tapi dari pesantren kita harapkan walaupun tidak ke perguruan tinggi dia mampu dia membaca kitab kuning. Ini yang paling kita harapkan. Jadi saya tadi sudah memberikan cara supaya mendatangkan guru dari Sidogiri, dan gurunya masih ada, bisa saya telepon karena sudah kami Mustafa B sudah mendatangkan itu, dan kami insya Allah nanti mengulangi lagi datangkan karena masih kurang mahir. Ini salah satu cara. Kemudian kita dulu masyarakatkan kepada anak-anak kita mau makan bismillah. TK itu langsung habis bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi kita coba dulu di rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dalam kitab anak saya baca itu nasi, beras, langsung diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Maka kalau dibaca sholawat insya Allah tidak akan menimbulkan penyakit diabetes, tidak menimbulkan penyakit gula. Ini penyakit sekarang yang paling bahaya, penyakit gula. Tapi kalau kita baca sholawat diredamnya itu. Jadi kita biasakan di anak kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Te tukang kobarta tabas malah komadaning kay masalose nggak baca bismillah, baca sholawat, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kalau sedang minum susu berubah sedikit,
dibaca Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidina minhu. Satu kali saja, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidina minhu. Itu kalau minum susu. Tapi sepraktekan karena susunya nggak ada. Godong susu mau praktek konsulari kan. Dan kata Imam Ghazali, habis makan jangan dulu anak-anak berdiri atau kita langsung kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Akan diberikan Allah keberkatan dari apa yang kita makan, sehingga anak-anak kita itu nanti ada yang kena penyakit 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 lambung, karena sudah kita baca qul huwallahu ahad. Ini ke depan generasi kita tidak akan kena penyakit lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ila fi quraisyin ilafihim lilatasy syita'i was-shaib falyaghbur rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu penyelidikan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah anak-anak kita ke depan tidak penyakit tidak penyakit asam lambung. Penyakit saya sekarang hampir semua ada. Asam lambung ada, asam urat ada, yang tak ada asam pode. Itu saya nutupnya. Ima orang naik. Jadi mah bisa kira-kira dia. Jadi baru waktu zuhur. Aku tidak bahat bicara. Mudah-mudahan dapat kita amalkan nautiki. Adong kita amalkan untuk kesehatan, kebahagiaan kita dunia akhirat. Jadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.